Bab 19, Peristiwa Dunia. Untung kau datang, kakak ketiga. Kakakmu punya beberapa pertanyaan tentang gaya tinjunya. Kau akan membantunya menemukan masalahnya, kata Luyo. Ding. Sebuah pencarian sampingan dipicu, disiplin Ming Xin, dilaksanakan oleh Duan Musheng. Duan Musheng mengangguk sambil menangkupkan tinjunya dan berkata, "Ya, guru. Saya pasti akan membantu saudara muda keempat menemukan masalahnya." Dia berdiri dan menatap Ming Xin, yang tampak sengsara di sampingnya. Yang terakhir merasa ingin menangis, tetapi dia tidak meneteskan air mata. Mengapa ini terjadi padaku? Bisakah dia menolak? Apakah ada ruang baginya untuk menolak? Dia sama sekali bukan tandingan Duan Musheng. Tuan menjadi semakin licik. Di masa lalu, dia selalu mengalahkan kita sendiri. Tetapi dia meminta kakak senior untuk mengalahkanku kali ini. Old forward. Ayo pergi. Kakak senior, lembutlah padaku. Kedamaian kembali saat kedua pria itu meninggalkan gazebo, di mana Luyo duduk bersila dan melanjutkan istirahat. Ming Xin akhirnya menjadi curiga padaku. Pada tingkat ini, dia akan menemukan alasan untuk bertarung denganku cepat atau lambat, dan aku akan terpaksa membuang kartu pengalaman bentuk puncak. Di mana ada pertama kali, akan ada kali kedua. Alasan Jitian Dao dapat mencapai titik di mana tidak ada orang lain yang bisa, selain basis kultivasinya yang dalam, seharusnya karena dia telah memperoleh banyak kartu truf dari sistem. Itulah yang membuat 9 muridnya dan para pembudidaya ortodoks di dunia takut padanya. Sayangnya, satu-satunya kartu truf yang dimiliki Luyo saat ini adalah 2 kartu pengalaman bentuk puncak dan tidak ada yang lain. Aku harus memikirkan cara untuk menyelesaikan ini sebelum menjadi lebih buruk. Saat sore hari, Yuan Er kecil kembali ke Gunung Golden Chour dan datang ke gazebo untuk melapor. Menguasai. Luyo mengangguk dan memberi isyarat agar dia duduk di seberangnya. Yuan Er kecil duduk sambil menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan, saya menghabiskan setengah hari di stasiun Tangzi dan memang mendapatkan beberapa informasi. Katakan padaku." Setelah guru mengusir 10 ahli teratas, 10 sekte teratas semuanya menyesuaikan diri, dan dikatakan bahwa mereka tidak berani menerima murid baru. Juga, setelah Luo Changfeng meninggal, sekte pedang surgawi terjun ke dalam perselisihan internal, dan mereka murid tertua, Yao Jifeng, meninggalkan sekte. Ini semua diharapkan oleh Luyo. Ada yang lain. Sekte lain berperilaku baik. Hanya saja, kakak tertua dan kakak kedua. Pemimpin sekte dari sekte Nether terus mengirim orang untuk mencari tahu berita tentang Gunung Pengadilan Emas. Little Yuan Er menjulurkan lidahnya. Pemimpin sekte dari sekte Nether tampaknya sangat waspada terhadap guru. Luyo mendengus dan berkata sambil tersenyum, "Aku mengajarinya banyak hal, yang membuatnya menjadi pemimpin sekte yang menakutkan dari sekte Nether dan memberinya basis kultivasi tingkat puncak yang sempurna dari alam kesengsaraan dewa baru lahir. Meski begitu, dia tidak bisa menyentuh saya. Guru tidak terkalahkan." Yuan Er kecil menganggukkan kepalanya berulang kali, masih memiliki rasa takut yang tersisa saat memikirkan adegan ketika tuannya mengalahkan musuh. Ketika Luyo mengucapkan kata-kata itu, dia dengan sengaja meninggikan suaranya agar Duan Musheng dan Ming Xin dapat mendengarnya juga. Bagaimanapun, kedua murid ini kemungkinan besar akan menjadi curiga padanya. Dia perlu mendisiplinkan mereka bila perlu. "Berhentilah menjilat seperti kakak-kakakmu," kata Luyo. "Oh, apalagi yang kamu dengar?" Yuan Er kecil mulai memberikan laporan rinci tentang berita yang didengarnya. Misalnya rumah siapa yang dibakar, anjing siapa yang hilang, dan sebagainya. Luyo terus mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Yuan Er. "Ya Tuan, Anda hanya perlu memberitahu saya peristiwa yang penting atau terkait dengan dunia kultivasi." "Oh." Yuan Er kecil berpikir sejenak, lalu dia mulai berbicara lagi. "Kali ini, semuanya adalah peristiwa besar yang terjadi baru-baru ini, seperti sekte di dunia kultivasi musnah. Negara dianeksasi oleh negara lain karena terlalu lemah, dan beberapa ahli merampok dan membunuh. Dia membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk melaporkan semuanya." Luyo tidak bisa tidak kagum dengan ingatannya. Meskipun dia masih muda, dia memiliki ingatan yang luar biasa dan potensi yang besar. Untungnya, dia tidak berubah menjadi jahat sepenuhnya. Jika tidak, Luyo tidak akan memiliki orang yang bisa dia percaya untuk membantunya.
Setelah mendengarkan laporannya, Lu Yao berkata, suruhlah kakak-kakakmu ke sini. Ya Tuan. Yuan Er kecil berjalan menuruni tangga. Ding. Pencarian sampingan selesai, disiplin Ming Xin. Anda diberi hadiah 200 poin prestasi.